namaku Maya Santoso. Dulu, aku juga punya keluarga yang hangat dan bahagia. Aku dan suamiku berusaha keras mendirikan pabrik mesin swasta pertama di kota ini. Tapi kebahagiaan tak berlangsung lama. Suamiku, karena perselisihan bisnis, dijebak orang. Ia meninggal. Bima, kau bagaimana? Bima, jangan pergi. Bima, jangan pergi. Jangan pergi. Ada orang, tolong. Bima, 2 bulan lalu, anakku juga tewas dalam kecelakaan. Ia meninggalkan dunia ini. Tapi untungnya masih ada Intan, menantuku yang sedang hamil ini, menemaniku. Anakku, Dimas, dia baik hati dan sangat berbakti padaku. Kami berdua saling mengandalkan. Hidup ini meski sederhana, tapi tenang. cuaca dingin. Aku merajut sweater untuk ibu. Coba lihat, suka tidak? Untukku. Iya, Wah, terima kasih Intan. Sweater ini nyaman dan cantik. Ibu sangat suka. syukurlah ibu suka. Oh ya, ayahku mengirim surat. Katanya adik laki-lakiku sudah dapat jalan masuk ke pabrik mesin Cakrawala. Hari ini dia pindah ke kota. Dia ingin masuk ke Cakrawala. Bagus juga. Nanti kalian sekeluarga tinggal di kota, saling bisa jaga. Pulang ke rumah orang tua juga lebih mudah. Kamu duduk saja, ibu buka pintu. Ibu, ayah ibu saya yang datang. Demi keselamatan Intan dan bayinya. Dan agar Intan tidak khawatir, aku tak boleh bocorkan identitas. Bukan petugas pemeriksa. Dik Kurniawan, kenapa kamu kesini? Kak Maya, area produksi buru-buru minta. Ini rencana produksi bulan depan untuk pabrik mesin Cakrawala kita. Tolong diperiksa. Baik. Aku tahu Intan sedang hamil. Tidak boleh ditinggal sendirian. Nanti malam setelah aku baca, baru aku bicarakan denganmu. Baik, Kak Maya. Ini bagi hasil pabrik kita bulan ini. Total 440 juta rupiah. Wah, kok bagi hasil lagi? Uang sebanyak ini harus kusimpan di mana ya? Sembunyikan saja di keranjang sawi putih ini. Kak Maya, cara kamu sembunyikan uang. Terlalu tidak suka pamer. Kalau tetangga manapun mengira ini sayurannya sendiri, lalu bawa keranjang ini pergi. Bisa repot. Di usiaku sekarang, sudah paham sendiri, selain ikatan keluarga, tidak ada yang lebih penting. Lagi pula kalau aku bawa uang masuk sekarang, malah sulit jelaskan ke Intan. Kak Maya, Anda kan sebenarnya bos di balik pabrik mesin Cakrawala. Tapi semua orang, termasuk menantu Anda, mengira Anda cuma buruh pabrik biasa. Bagaimana kalau ganti posisi saja? Nggak perlu, ini sudah bagus. Kalau Intan tahu saya pegang usaha sebesar ini, dia pasti khawatir. Baiklah. Oh iya, di daftar penerimaan karyawan pabrik kali ini, ada nama Rio Wijaya, adik Intan? Sepertinya tidak. Tidak ada. Kalau begitu tolong perhatikan, nanti aturkan posisi yang cocok untuknya. Baik, Kak Maya. Anda terlalu baik pada menantu Anda. Sampai keluarganya pun dipikirkan. Walau anak saya sudah tiada, tapi Intan menantu saya ini sama seperti anak kandung saya sendiri. Kalau adiknya dapat pekerjaan bagus, Intan juga bisa lebih tenang. Baik, Kak Maya. Kalau begitu, saya balik ke pabrik dulu. Urusan pabrik, saya suruh kepala produksi telepon Anda. Anda ingat terima teleponnya. Oke, saya tahu. Kamu pulang saja. Saya juga mau temani Intan. Ya. Aduh, pesan datang. Intan, cepat lihat. Orang tuamu sudah sampai. Ya, datang.
Bapak Ibu kalian sudah sampai? Ya, ini mobil baru dari mana? Saya dengar dari rekan kerja, mobil ini harganya sekitar 66 juta rupiah. Kak, ini mobil baru yang kubeli. Bagaimana? Kamu yang beli, Keren kan? kamu baru pindah ke kota, kerja pun belum pasti. Kok boros-boros beli mobil seperti ini? Aku sudah kenal orang penting di Cakrawala. Bisa atur aku masuk pabrik. Beli mobil apa salahnya? Benar juga. Walaupun kamu dan ibu mertuamu cuma pekerja biasa di Cakrawala, tapi adikmu bisa beli mobil. Kalian juga dapat muka. Cakrawala mana gampang dimasuki? Daftar penerimaan kerja belum keluar, sudah beli mobil dulu. Nanti kalau ada perubahan tak terduga, mobil ini jadi masalah kan? Dengan koneksiku, mana mungkin tidak diterima? Hah? Jangan-jangan kamu iri padaku karena cuma pekerja kecil, tidak mampu beli mobil? Kamu, Iya, Kak. Dulu kamu ngotot mau nikah ke kota. Sekarang belum tentu seberuntung Rio. kalian, Intan, tenang dulu. Di luar angin kencang, kondisimu lemah. Jangan kena angin. Mari bicara di dalam. Besan, masuklah dulu. Ya, ayo masuk. Silakan, silakan. Wah, ini kota memang nyaman. Lihat karpet ini, sofa ini. Di desa kita tak pernah lihat. Hei Besan, jangan diam saja. Buatkan aku segelas air. Oh, baik. Aduh. Hei Besan, saya datang jauh-jauh. Cuma dikasih air putih? Ah, nggak mau. Saya mau teh. ayah jangan keterlaluan. Nggak apa-apa, Intan. Kalau Besan nggak biasa minum air putih, saya buatkan teh saja. Ibu tunggu dulu. Jangan dimanjakan seperti ini. Intan Wijaya, kamu bicara apa? Ayah, ibu, kalian masuk. Satu injak-injak karpet. Satu suruh-suruh ibu mertua saya. Menyuruh-nyuruh. Terlalu nggak menghargai. Dia ibu mertua saya. Bukan pembantu kalian. Brengsek tak tahu diri. Cuma suruh ibu mertuamu sedikit, kamu langsung bela-belain. Adikmu mau masuk Cakrawala, jadi pimpinan besar. Kamu dan ibu mertuamu kerja di pabrik. Nanti bukannya masih butuh kami juga. Nggak perlu. Intan, kamu lagi hamil. Jangan marah-marah. Mungkin ayah ibu naik mobil hari ini. Terlalu capek. Nggak apa-apa. Cuma masak air seduh teh. Ibu yang urus. Jangan, ibu. Anda istirahat saja. Saya suruh mereka pergi sekarang. Setiap hari ibu jaga saya. Sudah capek-capek. Nggak perlu layani mereka lagi. Intan, ibu tahu. Kamu sayang ibu. Cuma seduh teh. Ibu bisa kok. Ibu, Ibu mertuamu memang lebih paham daripada kau anak ini. kalau aku memang tak paham, kenapa kalian datang mencariku? Kau kan putri keluarga Wijaya. Suamimu sudah tiada. Sebenarnya kau harusnya menikah lagi untuk dapatkan uang seserahan lagi buat kami. Tapi kau nekat melahirkan anak sialan ini. Nah, keluarga Santoso itu harusnya memberi kompensasi pada kami. Kompensasi? Kompensasi apa? Begini pikiranku. Keluarga Santoso ini, anak laki-lakinya sudah tiada. Bagaimana kalau rumah ini diberikan pada keluarga kami? Kalian kan ada asrama di tempat kerja. Ibu sadar tidak apa yang ibu ucapkan? Intan, tenang saja. Kami tak akan perlakukanmu buruk. Nanti adikmu masuk pabrik mesin Cakrawala. Jadi pemimpin, pasti dia akan bela kamu. Ibu, di rumah kan sudah janji. Aku dan Ayu yang akan tinggal di kamar utama. Baik. Rio Wijaya, keluar kau. Itu kamar ibu mertuaku. Dasar sialan. Jangan. Aduh, Rio, taruh barang itu. Barang tinggal suamiku dan ayah mertuaku.
Pergi kau. Keluar dari sini. Kau, Intan Wijaya, berani-berani kau pukul aku. Memang aku pukul kau. Ini masih mendingan. Ambil barang-barangmu. Pergi dari kamar mertuaku. Kalau tidak, ku bunuh kau. Ibu, ibu, coba larang dia. Intan Wijaya ini nggak izinin aku tinggal di kamar bersama aja, malah mukulin aku. Aduh, dasar kau nakal. Adikmu Rio Wijaya mau masuk Cakrawala, jadi pimpinan besar. Kau malah usir dia. Oke, rumah ini, kami juga nggak mau tinggal lagi. Uangmu, keluarin. Kami mau sewa rumah sendiri. Aku kan tiap bulan memberi kalian uang nafkah. Kenapa bayar uang? Harus aku yang sewa rumah? Uangmu itu mana cukup. Adikmu Rio, cuma beli mobil aja habis 61.400.000 rupiah. Uang seserahan tahun lalu. Habis bukan main, boncos lagi ngutang pinjaman berbunga tinggi. Iya, orang-orang rentenir itu udah datang ke rumah, cari adikmu berkali-kali. Keluarga Wijaya kami masih ngandelin adikmu Rio buat balik modal. Nggak boleh ada masalah sedikit pun. Utang rentenir itu kau cari cara cepet-cepet lunasin. Apa? Kalian beli mobil, nggak cuma habisin uang seserahanku. Malah ngutang pinjaman berbunga tinggi. Iya, Rio Wijaya tiap hari nganggur doang. Uangnya cuma ngandelin keluarga. Sekarang aja belum masuk kerja di pabrik. Kalian udah boros tabungan, beliin dia mobil. Dia jadi begini, karena dimanja kalian. dasar kau nakal. Berani-beraninya kau ngatur aku. Besanku. Besanku. Besan, jangan begitu. Intan lagi hamil. Jangan main fisik. Aduh, Besan, jangan halangi. Dia pantas dipukul. Hei, Rio Wijaya akan masuk Cakrawala. Kehormatan besar. Nggak dibantu. Nanti pengen deketin pun nggak bisa. Betul, tak tahu diri. Jangan bahas Rio Wijaya, masih belum masuk Cakrawala. Walaupun dia kepala pabrik Cakrawala, saya juga nggak akan pakai rumah dan uang keluarga Santoso untuk menjilat dia. Sebenarnya ada masalah apa? Kok tiba-tiba ribut kayak gini? Ya karena Intan Wijaya ini baru beberapa hari nikah ke keluarga Santoso, udah lupa keluarga sendiri. Rumah nggak boleh tinggal, ya udah. Minjam uang dikit, ditolak mulu. Tak tahu balas budi. Kak, kalian ibu dan anak yang sebatang kara, nanti pasti butuh Rio Wijaya buat jaga kalian. Menurutku, cepat minta maaf saja. Jaga kami nggak usah. Kalau Rio Wijaya tetap malas dan cuma mau enaknya, nanti kalian pasti menyesal semua. Kamu berani mengutuk aku? Gue gebukin kamu. Aduh, Besan, tenang dulu. Jangan kita, karena satu kalimat, merusak hubungan. Ada masalah apapun, kita duduk bicara pelan-pelan, pasti ada solusinya. Kalau begitu, karena sudah ada yang mau menyelesaikan masalah, jangan ribut lagi. Kita juga pada lapar nih, urus makan dulu. Begini saja, hari ini adalah pertama kalinya kalian masuk kota. Kita makan di restoran, anggap saja ini jamuan penyambutan. Makan di restoran? Kamu buruh biasa? Mana ada uang buat makan di restoran? Jangan nanti kami yang bayar. Besangku, kamu bercanda saja. Hari ini adalah hari baik kalian pindah ke kota. Hari baik. Uang buat traktir kalian sekali makan. Masih ada. Kalau begitu, lebih baik orang penting yang bisa atur. Rio Wijaya masuk pabrik itu. Diajak juga. Betul. Kalau mau ngajak orang penting, lebih kita pergi ke restoran Maharaja, terbesar di kota Cakra. Tidak boleh. Restoran Maharaja mahal sekali, bukan tempat orang biasa seperti kita. Tidak apa-apa, Intan. Baik, kita pergi ke restoran Maharaja. Makan siang hari ini, saya yang urus. Ibu, yang ke restoran Maharaja, bukan orang kaya ya pejabat. Bukan tempat orang biasa seperti kita. Intan, nggak apa-apa. Kita kan satu keluarga. Tentu saja harus makan enak. Hah, nah gitu dong. Ayo ke restoran Maharaja. Wahaha. Ayo jalan. Jalan. Intan. Ya. Kalian duluan aja. Ibu mau bawa keranjang sawi putih ini masuk dulu. Kalau gitu saya bantu. Nggak usah, ibu sendiri bisa. Katanya orang kota kaya, nggak nyangka ada yang sampai suka sama sawi putih. Iya, ayo. Kita naik mobil dulu. Baik, Kak Maya. Kalau gitu saya balik ke pabrik dulu. Urusan pabrik, nanti saya kepala reparasi. Telepon ibu. Ibu ingat terima teleponnya.
Ya ampun, kok bau sawi putih busuk? Bikin enek. Pesan. Katanya, orang yang belum pernah naik mobil, pertama kali naik bisa mabuk. Bagaimana kalau Iya juga, saya memang nggak terbiasa naik mobil ini. Begini aja. Intan, kamu antar orang tuamu dulu. Ibu naik sepeda. Ibu, saya turun temani ibu. Jangan, kamu lagi hamil, kamu naik mobil aja. Ibu nyusul. Hati-hati. Aduh, Intan itu keras kepala. Tadi hampir ribut. Ke restoran Maharaja naik sepeda, butuh setengah jam. Jangan-jangan Intan diganggu. Wah, nggak boleh ini. Halo Dick, bawa Mercedesku ke sini. Antarkan ke restoran Maharaja. Rio Wijaya. Di restoran Maharaja, mentraktir tokoh penting ini. Soal masuk ke Cakrawala, benar bisa dipastikan? Tentu saja. Nanti setelah kau masuk pabrik mesin Cakrawala, keluarga kita bakal sukses besar. sudah kubilang kan anak kita berbakat, bisa tinggal di kota, beli mobil baru lagi. Di desa kita, dialah satu-satunya. Ini baru permulaan. Nanti setelah aku masuk Cakrawala, akan ada peluang untuk cari uang besar. Nanti kalian bisa ikut aku. Nikmati hidup enak. Hahaha. Rio Wijaya kita ini dari kecil sudah pintar. Sekarang masuk lagi ke pabrik terbaik sekota ini, pabrik mesin Cakrawala. Kedepannya, keluarga kita semua andalkan dia. Pasti dong. Dari dulu aku bilang, punya anak laki-laki lebih baik daripada perempuan. Lihat anak perempuan, mana bisa diandalkan. Katanya ibu mau naik sepeda sendiri ke sini. Tapi kan dia sudah tua, naik sepeda sejauh ini. Badannya kuat enggak ya? Lihat, itu mobil apa? Wah, Mercedes. Aku lihat di TV. Mobil ini harganya 5.760 juta rupiah. 1.760 juta. Ya ampun, bisa makan bersama orang penting seperti ini. Di restoran yang sama, sungguh beruntung sekali. Di seantero kota ini, hanya ada satu Mercedes. Itu pun di pabrik mesin Cakrawala. Tuan muda Kevin adalah putra kepala pabrik Saputra. Yang duduk di dalam mobil itu, pasti Tuan muda Kevin. Ayo bangun semua, saya akan menyambutnya sendiri. Kalau saya bisa melayani Tuan muda dengan baik, nanti masa depan saya pasti cerah. Hahaha. Ternyata hubungan Rio Wijaya kita ini sangat hebat ya. Keluar rumah naik mobil mewah. Hah, kelihatan sangat gagah. Tentu saja, dia disukai putra kepala pabrik. Anak kita pasti cepat naik pangkat dan kaya di Cakrawala. Itu sudah pasti terjadi. Pasti dong. Tuan muda, saya bukakan pintunya. Kalau turun sekarang, saya akan membuka identitas saya. Bukan cuma bikin Intan Wijaya khawatir, tapi juga bikin keluarga Wijaya punya pikiran lain. Hindari dulu. Di Kurniawan jalan lagi ke depan, cari tempat yang sepi untuk parkir. Siap. Tuan muda, saya bukakan pintunya. Itu. Mungkin Tuan muda Kevin ini masih ada urusan mendesak. Bagaimana kalau kita masuk tunggu dulu? Iya. Ayo masuk tunggu. Anak keluarga Wijaya ini, pikirannya cari jalan pintas terus. Kalau nanti masuk pabrik, awasi dia baik-baik. Jangan sampai bikin masalah. Siap Kak Maya. Maaf ya, sepedanya lambat. Bikin kalian tunggu. Ibu, perjalanannya melelahkan. Tuan muda Kevin Anda datang. Tuan muda Kevin tadi sedang parkir ya? Parkir mobil. Iya, di kota ini hanya Cakrawala punya mobil mewah. Pasti Anda dong. Lincoln itu kan milik bos Cakrawala. Ayah saya saja, tak tega suruh saya bawa. Ah iya betul. Dia Marga Saputra. Mungkin anak kalau Saputra yang saya kerjakan. Rudy Saputra, Wah ini ada yang nelpon lagi nih. Saya ke depan dulu, balas telepon. Tuan muda Kevin tadi pegang pager ya? Iya, saya lihat di TV model yang persis ini. Harganya lebih dari 2 juta rupiah. Hanya orang seperti Tuan muda Kevin yang kaya dan berpengaruh bisa beli. Ikat pinggang ini, pager itu penuh peluang bisnis.
Tuan Muda Kevin memang orang penting. Karena semua sudah datang. Intan juga lapar kan? Saya pesan makanan. Ibu, saya temani. Baik. Wah, maaf ya. Belakangan ini, klien yang ditemui semuanya besar-besaran. Yang nelpon juga banyak banget. Anda kan orang penting, wajar saja sibuk. Tapi pager Anda ini kelihatannya keren banget. Itu sih biasa aja. Ayah bilang, nanti setelah pengalaman kerja gue lebih matang, dia bakal kasih ponsel besarnya. Sebagai hadiah, Telepon ponsel besar, di seluruh kota cuma ada 2. Dan Anda terlalu hebat. Hahaha. suara apa tuh? Suaranya kayak ponsel besar. Salah dengar kali. Di dalam tas jelek ini, mungkin ada ponsel besar? Sepertinya nggak salah dengar. Gue pernah lihat di TV, suara ponsel besar memang gitu. Dan lagi, suaranya memang keluar dari tas jelek ini. Coba buka lihat. Astaga, beneran ponsel besar. Apa? Coba gue lihat. Ini mustahil. Gue aja cuma pakai pager. Orang yang bawa tas jelek begini, mungkin bisa beli ponsel besar. Wah, Tuan Muda Kevin jangan marah. Ini pasti cuman model replika buat gaya-gayaan doang. Tombolnya mungkin itu kan juga nggak bunyi. Lo bunyi. Ini nih beneran. Rio Wijaya, kau sengaja ngejek gue ya? Kau tahu nggak? Hari ini gue bisa batalkan izin masukmu ke Cakrawala. Jangan, bukan Tuan Muda. Mana berani gua ngejek Anda. Gue cuma mau buktiin ponsel besar ini palsu. Jangan bunyi. Ini Kota Cakra, pusat pager. Ada yang bisa dibantu? Teleponnya tersambung. Ponsel besar ini asli. Aku sudah pegang ponsel besar asli. Ku dengar barang ini sangat berharga. 1 unit harganya 66 juta rupiah. Lebih mahal dari mobil Rio Wijaya. Betul, di seluruh Kota Cakra. Hanya ada 2 unit. Satu ada di tangan Kepala Pabrik Saputra di Cakrawala. Satunya lagi ada di tangan bos sebenarnya Cakrawala. Kalau begitu, tas ini milik bos sebenarnya Cakrawala? Iya, pasti. Tapi tas bos Cakrawala ini kok bisa ada di ruang privat kita? Pasti ketinggalan waktu makan. Wah, kita harus mengembalikan tas ini ke bosnya. Nanti anak kita mau masuk Cakrawala. Bukankah cuma perlu 1 kata darinya? Suami, ngapain masih bengong? Cepat ambil tasnya, cari pemiliknya. Tak usah cari. Tas ini milikku. Ponsel besarnya juga milikku. Apa? Suami ngapain bengong? Cepat ambil tasnya, cari pemiliknya. Ayo, cepat. Di dalam tas ini bukan cuma ada ponsel besar, tapi juga rencana produksi Cakrawala. Kak Maya, area produksi buru-buru minta. Ini rencana produksi bulan depan untuk pabrik mesin Cakrawala kita. Jatuh ke tangan orang lain, identitas pasti ketahuan. Bisa menarik perhatian orang yang punya niat jahat. Baik, Kak Maya. Saya balik ke pabrik dulu. Urusan pabrik, saya suruh kepala area produksi. Telepon ibu. Ibu ingat terima teleponnya. Intan dan anaknya juga bisa dalam bahaya. Tak usah cari. Tas ini punya saya. Isinya juga punya saya. Sudahlah. Jangan bercanda. Di dalam tas ini, isinya ponsel besar. Kamu saja keluar rumah, naik sepeda, bisa beli ponsel besar, seharga 66 juta rupiah. Iya, sayang. Makan boleh sembarangan. Bicara jangan asal. Sikapmu yang lihat barang mahal, langsung mau. Bikin saya curiga, barang di tas jelekmu ini hasil curian. Kurian. Besan, pencurian itu kejahatan besar. Ponsel besar ini barang yang sangat berharga. Kalau benar terbukti dicuri, hukumannya bisa bertahun-tahun. Jangan libatkan kami. Tidak mungkin, ibu saya tidak akan mencuri. Jangan asal bicara. Tas itu memang milik ibu. Ayah saya yang buatkan untuknya. Siapa itu? Cantik juga. Orang-orang ini bahkan belum pernah lihat ponsel besar, pasti tidak tahu cara pakainya. Kalau saya tunjuk keahlian sekarang, siapa tahu dia akan kagum. Lalu jatuh cinta pada saya. Sudah, jangan berisik. Apakah ponsel besar ini benar miliknya? Saya ada cara membuktikannya. Halo Pusat Pager Kota Cakra. Saya menemukan sebuah ponsel besar. Bisa beritahu nama pemiliknya? Halo, untuk ponsel besar ini, pemiliknya bernama Santoso. Instansinya adalah Pabrik Mesin Cakrawala. Santoso? Pabrik mesin Cakrawala? Itu kan Intan Wijaya, mertuanya. Jangan-jangan ponsel besar ini benar miliknya. Jangan-jangan ponsel besar ini benar miliknya. Kamu bilang ini miliknya. Jangan bercanda. Di seluruh Kota Cakra, hanya ada 2 ponsel besar. Satu di tangan ayah saya. Satunya lagi di tangan bos sebenarnya Cakrawala.
Kau bilang ini miliknya. Lihat penampilannya. Kayak bos sebenarnya Cakrawala. Tapi orang di ponsel besar tadi kan bilang begitu. Di dunia ini, mana ada orang kaya yang nggak pakai baju bermerek, bawa tas bermerek, bos Cakrawala malah berpenghasilan sekitar 2 miliar 200 juta rupiah per tahun. Masa penampilannya kayak gini? Apalagi dia bawa tas jelek begini. Kau ngapain? Ini buatan tangan ayah saya. Buat ibu saya, ini punya kenangan. Tas buatan tangan ini bagus kok. Ada apa? Kain tas ini katun murni. Praktis dan nyaman dipakai. Enak dibawa. Aku rasa biasa aja. Wah, besangku, kau ini terlalu tidak suka pamer. Ya, aku lihat saja, kau bukan orang biasa. Cara bicara dan bertindakmu terlihat anggun. Ternyata benar-benar orang penting. Betul. Tas buatan tangan besan ini memang bagus buatannya. Iya, lihat. Dibuat sendiri oleh ayah mertua. Dengan tas bermerek. Iya dong. Orang penting seperti Bibi Maya biasanya tidak suka pamer. Beda sama orang kaya baru, bawa pager, sampai pengen seisi dunia tahu. Kau, Besangku, kalau tahu kau hebat begini, ngapain kami cari yang jauh-jauh? Jilat orang luar? Kalau Maya Santoso ini benar bos Cakrawala, mending gue jilat dia sekarang. Daripada jilat Kevin Saputra. Jauh lebih untung. nggak mungkin. Kalian tunggu ya. Gue sekarang telepon ke pabrik, suruh orang kantor, kasih tahu kalian langsung, dia itu bos Cakrawala atau bukan. Halo? Ini Kevin Saputra. Coba kamu periksa di Cakrawala. Ada orang namanya Lin. Lin. Maya Santoso. Maya Santoso. Tuan muda Kevin, di Cakrawala memang ada karyawan namanya Maya Santoso. Sekarang mungkin di area produksi sebagai pekerja biasa. Pekerja biasa? Kalau bos sebenarnya Cakrawala, marga apa? Juga marga Santoso. Karyawan lama di pabrik pada tahu. Dasar orang tua licik. Berani mengaku sebagai bos Cakrawala. Berani mengaku sebagai bos Cakrawala. Pintar juga cari celahnya. Bos Cakrawala itu memang marga Santoso. Tapi beliau pengusaha terkenal, bukan nenek-nenek. Biasa kayak kamu. Loh, kalau gitu ponsel besar ini, jangan-jangan dia curi dari bos Cakrawala ya? Wah, cepat-cepat. Ke kantor ketertiban serahkan diri. Jangan sampai keluarga Wijaya kena getahnya. Aduh. Semua jangan salah paham dulu. Ini cuman beli di pasar barang bekas. Buat cucu nanti, buat mainan, bulan ini masih bisa dipakai. Tapi bulan depan, kalau gue nggak bayar iuran, ya cuma bata doang. Tuan muda Kevin, apa dia beneran? Iya, ponsel besar ini iurannya per bulan, Rp440.000. Di mana mampu bayar? Jangan pada bengong. Mari kita makan. Ayo Intan. Makan apa makan? Nafsu makan gua udah hilang gara-gara kalian. Kalau kalian nggak selera, ya kami yang makan. Ayo Intan. Ibu ambilkan ikan, biar sehat. Terima kasih, Ibu. Makanlah. Wah, dari tadi gue curiga. Mana ada bos besar, datang naik sepeda, ternyata cuma pura-pura. Sekarang ketahuan, diam aja. Nganggap kami bodoh ya. Betul. Kalau emang hebat, kenapa nggak bawa Mercedes? Nggak cuma naik sepeda, pakai ponsel bekas buat gengsi. Kayaknya cuma pura-pura kaya. Wah, babi kecap ini enak banget. Nggak terlalu berminyak. Kalian nggak mau coba? Kalau dingin nggak enak. Makan. Muka tebal banget masih mau makan. Lihat kelakuannya. Kayak pengemis. Memalukan. Iya, kalau bukan karena kau pura-pura jadi bos besar, Tuan muda Kevin juga tidak akan jadi hilang selera.
bau miskin, bikin mual. Nanti aku balik ke pabrik, akan kubuat ayahku, memecatmu. Betul, pecat dia. Orang seperti dia sama sekali tak pantas makan semeja dengan Tuan. Tuan muda Kevin, usir dia sekarang. Makan, masih berani makan? Karena Tuan muda Kevin jadi tak mau makan, cepat minggir dari sini. Cepat pergi. Aduh, makanan enak begini. Sayang sekali. Kalau makan pun tak tenang. Intan, pulang saja kita. Baik. Ayo pulang. Eh, Tagihannya sudah kubayar. Mau makan atau tidak terserah kalian. Aduh, lihat, ini semua salah Maya Santoso. Pura-pura jadi bos besar buat apa? Bawa ponsel besar jelek lagi. Sampai kami pun tertipu. Kalau tidak, kami tidak akan salah bicara tadi. Dan bikin Tuan Muda Kevin tidak senang. Hahaha. Dia sok-sokan, bikin kami sampai mengira dia orang penting. Ternyata cuman si tukang membual, pekerja biasa. Tuan muda Kevin, jangan marah ya. Kami cuma tertipu olehnya. Tuan Muda Kevin, maafkanlah. Jangan marah sama orang macam itu. Dia memang kurang pengalaman, mau pamer di depan Tuan. Tapi malah ketahuan. Wah, lihat sikap Tuan muda Kevin. Kayaknya suka sama Intan. Maksudmu? Sudah jelas. Kalau Tuan muda Kevin benar suka Intan, masuk cakrawala pasti lancar, pasti diterima. Utang pinjaman berbunga tinggi pun gampang dilunasi. Wah, ini rezeki nomplok. Maaf ya Intan, ibu mau menjamu keluargamu dengan baik. Tapi malah jadi begini. Bikin kamu khawatir. Salah ibu. Ibu, ini bukan salah ibu. Semua gara-gara ayah ibu dan Rio. Terlalu memaksa mendekati Tuan Muda Kevin itu. Mereka keterlaluan. Kami jalannya beda. Lupakan saja mereka. Ayo pulang. Ya, oh ya ibu. Bukannya ibu naik sepeda? Kok saya tidak lihat di mana? Ah, lupa. Aduh, ibu pelupa sekali. Ibu lupa kasih tahu kamu. Tadi ibu sampai depan restoran, ketemu Bibi Hartono. Dia bilang ada urusan mendesak. Jadi dia pinjam sepeda ibu. Sekarang ini mungkin sudah dikembalikan ke depan rumah kita. Oh, begitu. Nggak apa-apa. Kalau gitu kita pulang jalan kaki saja. Sekalian olahraga ringan dan menenangkan pikiran. Ayo. Tadi khawatir Intan diperlakukan tidak adil. Jadi selalu buru-buru naik Mercedes ke sini. Tapi sekarang Intan sedang hamil besar. Rumah juga jauh dari sini. Jalan kaki pulang pasti tidak bisa. Kak Maya, kamu mau ke kantor atau pulang? Antar kami pulang saja. Hari ini saya izin, tidak masuk kerja. Baik. Ibu, ini bukankah ini mobil Mercedes Bos sebenarnya? Cakrawala itu kita naik ini pulang? Bukankah ini mobil Mercedes Bos sebenarnya? Cakrawala itu kita naik ini pulang? Ya, beberapa hari lalu asisten Kurniawan kehilangan tas. Saya bantu dia menemukannya. Kebetulan saya bantu dia sedikit. Kebetulan hari ini dia ada urusan di sekitar sini. Bisa sekalian nebeng kita. Kak Maya tak cuma kembalikan tas saya, tapi juga tak mau terima hadiah. Saya lama ingin cari kesempatan untuk berterima kasih padanya. Kebetulan hari ini ketemu, saya antar kalian pulang saja. Oh, begitu. Tapi Bapak antar kami pulang. Terlalu merepotkan. Bagaimana kalau kami jalan saja? Juga tidak jauh. Tidak repot Nona Wijaya. Lagi pula bos tidak ada di mobil. Tidak apa-apa. Baik kalau gitu. Maaf merepotkan asisten Kurniawan. Sudahlah, Intan. Kondisimu berat, anginnya besar. Jangan sampai masuk angin. Cepat naik mobil. Ayo. Duduknya tidak nyaman ya.
Ibu aturkan untukmu. Wah, duduknya jadi nyaman. Tapi Bu, kok Ibu bisa atur kursi ini? Saya belajar dari televisi. Kata mereka, kalau diatur begini duduknya nyaman, terutama bagus untuk ibu hamil. Ibu ingat kamu hamil, dengan begini bisa lebih enak. Jadi sengaja diingat. Ibu terlalu baik pada saya. Duduk begini jauh lebih nyaman. Bagus. Kalau begitu ibu tutup pintunya. Kita berangkat. Duduk yang baik ya. Coba lihat, mobil mereka ternyata Mercedes. Lihat, mereka naik Mercedes. Nah, ini Mercedesnya Tuan Muda Kevin, yang waktu itu, mertua Intan, kok bisa naik? Iya, benar. Itu Mercedes yang waktu itu. Lihat. Plat nomornya sama persis. Jangan-jangan Bibi Maya benar bos Cakrawala. Kalau tidak, mana mungkin bawa ponsel besar dan naik Mercedes? Mana mungkin. Dia sih paling cuma kenal sopirnya. Lihat Tuan Muda Kevin, pergi ke ruang privat lain ketemu teman, belum keluar. Berani-beraninya dia nekat, nebeng mobil orang. Iya, betul. Dasar dia kekurangan. Mana mungkin bos Cakrawala? Bos besar? Meski dia bukan bos Cakrawala, pastinya dekat sama bosnya. Lihat dia, mana mungkin bawa ponsel besar dan naik Mercedes? Kamu nanti harus lebih sopan sama dia. Buat kamu masuk Cakrawala nanti, pasti ada untungnya. Iya juga. Katanya sopir itu orang paling dipercaya bos. Lihat, mereka deket banget. Gimana kalau kita juga kenalan? Nanti mungkin bisa bantu kita. Kasih saran baik. Masuk akal, ayo pergi. Wah, Besan, tunggu dulu. Hahaha. Aduh, Besan. Bagaimana kalau kami juga numpang mobilmu? Lihat, kita sudah lama tidak mengobrol pribadi. Ini aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Soalnya aku juga numpang mobil orang. Betul kan, Asisten Kurniawan? Maaf, Bu. Tempat di mobil terbatas. Tidak muat sebanyak ini. Kalian cari cara lain saja ya. Lihat Besan. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Asisten Kurniawan masih ada urusan kerja. Kami duluan ya. Duluan. Pura-pura saja, cuma numpang mobil. Sombong apa? Nanti kalau gue sudah masuk Cakrawala, akan kubalas. Nah, jujur sama ibu, kamu masuk Cakrawala itu seberapa yakin? Jangan sampai nanti sia-sia belaka. Bu, tenang saja. Sebenarnya, aku cuma 70% yakin. Setelah makan malam ini, sekarang paling tidak 90%. Kenapa? Tadi di ruang privat, kita baru menghina Maya Santoso habis-habisan. Hubungan sudah putus. Kalau dia bicara buruk tentangmu di depan supirnya, urusan masuk pabrik bisa gagal. Urusan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Maya Santoso. Kalian tidak lihat Tuan Muda Kevin itu, cara dia memandang kakakku, matanya terpaku. Kemungkinan besar dia suka pada kakakku. Apa? Mana mungkin Intan Wijaya kan janda. Lagi pula sedang hamil. Tuan Muda Kevin, anak orang kaya seperti itu. Wanita macam apa yang tidak bisa dia dapat? Masa mau sama dia? Kamu tidak mengerti cara berpikir orang kaya. Berbeda dengan kita orang biasa. Mereka suka yang unik-unik. Kakak saya cantik, lagi hamil besar pula. Mungkin Tuan Muda Kevin suka tipe begitu. Hahaha. Oh, begitu rupanya. Aduh, nanti saya cari cara untuk serahkan Intan ke Tuan Muda Kevin. Nanti saya jadi adik iparnya. Bisa masuk pabrik dan lunasin utang pinjaman berbunga tinggi. Nanti saya bisa bangkit lagi, ikut kebagian banyak keuntungan. Wah, bagus sekali. Kan ku bilang anakku hebat. Bisa dekat dengan Tuan Muda Kevin yang berkuasa. Akhirnya keluarga kita bisa sukses. Kamu memang pintar. Lalu kita mau kemana sekarang? Balik ke keluarga Santoso? Sudah bertengkar begini, mana mungkin balik. Sekarang kita jangan sampai membuatnya marah. Jangan-jangan dia di depan asisten bosnya membicarakan hal buruk tentang Rio. Bisa berantakan semuanya. Lalu harus bagaimana? Kita masih punya uang berapa? Kumpulkan semuanya. Kita sewa rumah dulu. Tunggu sampai Maya Santoso reda amarahnya baru balik. Yang penting sekarang kita tenang. Ayah benar, agar tidak ada masalah lagi. Saya harus cepat cari cara
mempertemukan Intan dengan Tuan Muda Kevin. Ayo pergi. Ayo. Ibu, biar saya yang bersihkan. Ibu istirahat saja. Mari, anak baik. Ibu di sini. Masa iya suruh kamu kerja? Kamu istirahat. Sebentar lagi selesai. Ibu, ibu baik sekali pada saya. Selalu memperlakukan saya seperti anak sendiri. Bahkan lebih perhatian dibanding orang tua saya. Sudahlah, anak baik. Ibu sekarang cuma punya kamu. Kalau bukan kamu yang disayang, siapa lagi? Intan, Dimas, sudah pergi berbulan-bulan. Ibu mau tanya sesuatu. Untuk masa depan, kamu punya rencana apa? Kalau nanti ketemu orang yang cocok, harus kasih tahu ibu. Ibu siapkan mas kawin yang tebal. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Walaupun Dimas sudah tiada, tapi saya masih punya ibu. Ibu selalu memperlakukan saya seperti anak sendiri. Selama ibu ada, saya tidak akan kemana-mana. Selama ibu ada, saya tidak takut apapun. Sekarang saya cuma ingin melahirkan bayi dengan selamat, menemani ibu, membesarkannya. Kita bertiga hidup bahagia bersama. Baik. Ibu yang salah, membuatmu sedih. Ibu juga mau bicara kata-kata dari hati. Ya, Sejak Dimas pergi, ibu sudah lama menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Ibu tidak mengharapkan apa-apa, hanya ingin kau bahagia. Tapi, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba bisa bertengkar seperti ini? Ya karena Intan Wijaya baru beberapa hari menikah ke keluarga Santoso, dia sudah lupa keluarganya sendiri. Rumah ini tidak boleh ditempati, sudahlah. Mau pinjam uang darinya, susah sekali. Tak tahu balas budi. ini buat ayah saya, sendiri untuk ibu saya. Kejadian hari ini, ibu merasa ada yang jangkal. Ibu sangat khawatir kau menghadapi bahaya. Intan, kau harus lebih hati-hati kalau keluar rumah dan ada masalah. Jangan sampai kau terluka. Mengerti? Ibu, ibu tenang saja. Kalau Rio Wijaya berani berbuat jahat padaku, aku pasti tidak akan membiarkannya. Kak Gunawan, sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Kakak, Rio Wijaya? Kenapa kau datang? Apakah Tuan Muda Kevin menyuruhmu urus masuk kerja? Tuan Muda, Anda lihat, saya sudah beberapa hari di kota, uang saya sudah hampir habis. Bisakah Anda bantu desak urusan masuk pabrik saya? Anda tenang, asal saya masuk Cakrawala, saya pasti kerja keras. Jangan buru-buru. Karena uangmu sudah habis, yang ini ambillah untuk dipakai. Tuan Muda Kevin, ada apa? Saya mau tanya, kakakmu gimana? Kakak iparmu kerja apa? Kakak ipar saya sudah lama meninggal. Kakak saya tinggal sama ibu mertuanya. Hidupnya susah, tak ada yang menopang. Meninggal? Bagus kalau sudah meninggal. Begini, kamu bantu saya ajak kakakmu keluar. Kalau berhasil, saya tidak hanya akan memasukkanmu ke Cakrawala. Pinjaman berbunga tinggimu, saya juga yang bayar. Tak masalah, Tuan Kevin, tenang saja. Kakak saya bisa disukai Anda, itu keberuntungannya. Urusan ini, serahkan pada saya. Tunggu saja kabar baik dari saya. Kak, sebelumnya saya yang salah. Saya tak seharusnya bikin marah kakak dan Bibi Maya. Bapak ibu juga sangat menyesal. Itu, ibu sekarang tiap hari merindukan kakak. Kemarin sampai jatuh sakit, berbaring di tempat tidur. Tak bisa turun. Kenapa ibu tiba-tiba sakit? Dia sakit apa? Sudah periksa ke dokter? Secara spesifik saya juga tak tahu. Ibu terus mengeluh pusing, makan pun tak mau. Bagaimana kalau kakak ikut saya pulang untuk menjenguk? Ibu kemarin masih mengingatkan, saya harus lebih hati-hati.
Tapi kalau ibu sakit, kalau saya tidak pergi, hati saya tak enak. Ibu tiap hari ingin bertemu kakak. Ikutlah saya pulang. Baiklah, Cepat naik. Ayo berangkat. Jangan sampai ibu cemas menunggu. Ayo, ayo. Ini hal baik. Segera berhasil. tunggu dulu. Soal hari ini, ibu selalu merasa ada yang aneh. Aku khawatir sekali kau menghadapi bahaya. Intan, kalau ada masalah di luar, harus lebih waspada. Jangan sampai dirimu terluka. Mengerti? Ibu tenang saja. Kalau Rio Wijaya berani berniat jahat pada diriku, aku pasti tak akan membiarkannya. Mending aku telepon dulu mertuaku, agar dia tak khawatir kalau aku pulang terlambat. Kalau si manis itu tahu, bisa-bisa rencanaku gagal. Telepon ini tak boleh dia lakukan. Kak, jangan telepon. Ibu lagi pusing banget. Keluarga di rumah, semua mendesak kita cepat pulang. Aku takut nanti terganggu. Ini Ada, kakak tenang saja. Kita cepat kembali. Setelah jenguk ibu, aku temani kakak jelaskan ke Bibi Maya. Nanti dia pasti paham. baiklah. Lebih baik tetap hati-hati. Tunggu dulu. Di sana ada kantor tabungan. Aku ambil uang dulu. Soalnya ibu sakit. Aku kan anak perempuannya. Masa datang tangan kosong. Ambil uang. Oke. Ambil yang banyak ya. Nanti buat berobat juga. Masih butuh. Aku tunggu di mobil. Cepat pergi, cepat kembali. Lewat hari ini, Tuan Muda Kevin bukan cuma bisa atur aku mulai bekerja di Cakrawala, tapi juga bantu lunasi pinjaman berbunga tinggi. Nanti aku jadi pegawai tetap Cakrawala. Hehehe. Hari baik Rio Wijaya. Sebentar lagi tiba. Hahaha. Kak, ini rumah kontrakan kami. Masuk lihat-lihat. Ayo masuk. Ibu lagi berbaring di dalam. Rio Wijaya, kau bohong padaku. Mau kabur. Tak semudah itu. Rio Wijaya, bukannya kau bilang ibu sakit, berbaring di dalam? Yang berbaring di dalam bukan ibu, itu laki-laki. Kenapa kau bohong padaku? Membohongimu juga untuk kebaikanmu. Orang yang berbaring di dalam itu Tuan Muda Kevin. Kau layani dia baik-baik. Masuk Cakrawalaku pasti lancar. Kau juga tak perlu janda lagi. Bukan semuanya senang. Brengsek, bagaimana bisa kau punya niat begitu? Aku kan kakak kandungmu. Kakak kandung kenapa? Saya masuk Cakrawala, butuh uang buat nyogok orang kan. Sekarang beli mobil, utang makin numpuk. Kamu kan kakaknya, nggak mikir buat cepet-cepet nikah lagi. Dapat uang sesahan berdua. Udah deh, malah kamu nikah jaga. Anak orang mati ini. Gue butuh kamu buat apa? Diam kamu. Dimas kan kakak iparmu sendiri. Di perutku ini kandung keponakanmu sendiri. Kenapa demi uang kamu suruh gue nikah lagi? Di matamu cuma ada uang. Sedikit punya perasaan keluarga nggak? Perasaan keluarga? Itu bisa dimakan. Atau bantu gue bayar utang. Intan Wijaya. Denger ya, ini kesempatan emas. Buat keluarga Wijaya bangkit. Jangan nggak tahu diri. Mau jual gua buat bayar utang? Mimpi. Mau kabur. Nggak semudah itu. Sudah berhenti berantem. Kamu nggak perlu ikut campur. Pulang sana. Ngerti. Tuan Muda Kevin, soal aku masuk Cakrawala. Bodoh. Cakrawala gajinya bagus sekali. Banyak orang berusaha mati-matian buat bisa masuk. Mana mungkin orang kampung kayak lu bisa masuk seenaknya. Nanti setelah aku ganggu kakakmu, tinggal bilang
rencana rekrutannya dibatalkan. Lu bisa apa? Tenang aja. Udah gue bilang ke bokap gue. Urusan lu masuk Cakrawala, gampang banget. Pulang dulu, tunggu kabar. Oke, kalau gitu, aku pulang dulu. Semoga tuan bersenang-senang. Senang? Pasti dong mau senang. Aku peringatin lu, jangan main-main. Rio Wijaya, Cakrawala kirim surat untukmu. Surat penerimaan kerja sudah sampai. Bagus. Ada orang datang. Abang tukang pos. Tolong aku. Abang tukang pos. Tolong aku. Rio Wijaya, pabrik mesin Cakrawala mengirim surat untukmu. Surat penerimaan kerja sudah sampai. Kamu diterima kerja di Cakrawala. Bagus sekali, akhirnya aku bisa masuk Cakrawala. Hah. Tuan Kevin, Anda hebat betul. Aha. Ini aneh. Aku sama sekali belum bicara ke bokap soal dia masuk pabrik. Kok bisa sih dia benar-benar diterima? Sudahlah. Karena suratnya sudah datang, kerja yang baik. Jangan buat masalah untukku. Ya, Abang tukang pos. Tolong selamatkan aku. Ini, aduh. Dia kakak saya. Dia kabur bersama pacar, hamil di luar nikah. Sekarang mau kabur lagi. Karena marah, pikirannya agak terganggu. Kami terpaksa mengurungnya. oh begitu. Kalau ini urusan keluarga kalian, aku tak pantas ikut campur. Bukan begitu, abang tukang pos. Jangan dengarkan omongannya. Dia mau jual saya untuk dapat kerja. Tolong lepaskan saya. Ya ampun, Nona, adikmu berbuat begini. Juga untuk kebaikanmu. Kamu sebaiknya ikuti saja aturan keluargamu. Benar, Jangan buka pintu. Tolong. Ada orang tidak? Cantik. Jangan melawan. Ikut gua aja. Pasti dapat untung. Mari sini. Jangan mendekat. Tolong. Jangan. Tolong. Hentikan. Ibu, bagaimana ibu bisa sampai sini? Rio bilang ibu saya sakit. Tapi dia sama sekali tak terlihat khawatir. Aku jadi curiga. Pagi ini ibu kasih ponsel besar ke saya. Aku langsung telepon ibu. Ibu, Rio bilang ibu saya sakit. Mau ajak saya menjenguk. Tapi aku rasa ada yang tak beres. Alamat rumah kontrakannya, nomor 5 Jalan Sains. Intan, kamu baik-baik saja? Ibu, saya baik-baik saja. Berani-beraninya kau ganggu. Intan, saya hari ini pasti kuhajar kau. Aduh. Aduh. Kamu berani mukul gue? Gue lapor polisi. Gue bakal bikin kamu masuk penjara. Ayah gue adalah kepala pabrik Cakrawala. Gue bakal bikin kamu di penjara seumur hidup. Ibu, kalau dia beneran lapor polisi gimana? Tenang, ibu tahu batasnya. Wah, takut ya? Sekarang juga gue telepon, panggil ambulans, bawa gue ke rumah sakit. Betul. Aku mau telepon rumah sakit. Kalau gitu ku beritahu, tubuh gue ini sangat berharga. Begitu sampai rumah sakit, paling sedikit harus opname 10 hari setengah bulan. Ada, lengan gue sakit banget. Kayaknya patah nih. Cepat, tolong kamu kirim untuk ronggen. Ada, kepala gue pusing banget. Aha, Mau kamu kirim untuk CT otak. ada, perut gue sakit banget. Iya. Sakit. Cepat, tolong kamu kirim untuk endoskopi. Ada, Tuan Muda Kevin, kumohon jangan terus begini. Keluarga saya nggak punya uang sebanyak itu. Tolong maafkan ibu mertua saya. mau ku bebaskan dia? Hmm. Bisa.
Asal kamu mau temanin gue beberapa hari, gue akan tanda tangani surat perdamaian dan bebaskan ibu mertuamu. Dengar ya, ayah saya kan kepala pabrik Cakrawala di rumah sakit sana. Siapa yang nggak kasih muka? Begitu gue sampai rumah sakit, semua obat-obatan yang paling mahal bakal gue pakai semua. Kau siap-siap jual semua harta, ganti biaya pengobatan gue. Yang kau katakan, cara yang lumayan juga, aku sudah tahu. Kau tahu diri juga. Hello, Rumah Sakit Pusat Kota Cakrawala. Di sini ada ibu hamil. Baru saja kaget, sekarang pusing dan mual. Seluruh badan gak enak. Oh iya, tolong kirim ambulans. Cepetan dikit ya. Terima kasih. Hah? Maksudmu apa? Luka-luka gue kok nggak disebutin? Barusan kau pukul kepala gue sama lengan, seluruh badan gue sakit, kok nggak bilang di telepon? Betul. Luka-lukamu memang harus disebutkan, tapi bukan ke rumah sakit, melainkan ke kantor ketertiban. Apa kantor ketertiban? Permisi, pasiennya di mana? Dokter, menantu perempuan saya sedang hamil. Dia baru saja mendapat teror besar. Sekarang merasa sangat pusing dan mual, badan juga lemas. Tolong berikan dia pemeriksaan menyeluruh. Jangan sampai ada kesalahan. Baik, tenang saja. Kami pasti berusaha maksimal. Bisa jalan sendiri, kami bantu naik ambulans. Ibu, keluarga Saputra punya pengaruh. Ibu sendirian di sini, bahaya nggak? Bagaimana kalau saya tungguin sampai petugas datang? Pemeriksaan bisa ditunda. Bodoh. Yang terpenting sekarang, lindungi dirimu dan bayi dalam kandunganmu. Kalau kalian berdua, kenapa-kenapa, ibu gak sanggup hidup lagi. Masa depan ibu hancur. Tolong jaga baik-baik menantu perempuan saya. Kalau hasil pemeriksaannya keluar, kabari ibu secepatnya. Pasti. Tenang saja. Hello, kantor ketertiban. Saya mau menyerahkan diri. Wah, rupanya cuma pura-pura ya. Sok berani tadi. Sekarang tahu minta ampun. Nanti di kantor ketertiban, kalau kamu nurut, minta maaf sungguh-sungguh, mungkin gue bos bisa kurangi hukumanmu. Cuma masuk penjara beberapa hari. Betul. Karena saya melukai orang. Haha. Ini pengakuanmu sendiri. Nanti di kantor ketertiban, gue nggak cuma mau kamu minta maaf. Gue juga bakal bikin kamu masuk penjara beberapa hari. Lihat aja nanti, masih berani lawan gue nggak? Bapak, yang saya lukai adalah seseorang yang berusaha melecehkan ibu hamil. Betul. Dia masih di lokasi. Alamatnya Jalan Sains, nomor 5, rumah kontrakan. Tolong kirim petugas ke sini. Apa maksudmu? Pelecehan terhadap wanita hamil? Hahaha. Wah, nenek-nenek belum pergi juga? Kenapa? Masih belum menyerah? Kevin Saputra, jangan sombong dulu. Meski petugas kantor ketertiban memutuskan kau belum memenuhi standar kejahatan pidana, aku Maya Santoso tak akan membiarkanmu. Tunggu saja. Segera kau akan dapat hukuman setimpal. Hah? Hukuman yang kau maksud? Bukannya cuma denda? Gue kasih tahu gue tak takut. Gue punya banyak uang. Entah 440 ribu, 4,4 juta, atau 44 juta. Gue tak akan berkedip. Bisa apa kau? Aku peringatkan kau, Intan Wijaya adalah batas yang tak boleh disentuh. Jika kau berani lagi bermaksud jahat padanya, aku akan membuatmu berakhir buruk. Kenapa? Mau gue masuk penjara lagi? Ayahku adalah kepala pabrik Cakrawala. Siapa yang tak kasih muka? Masalah hari ini, bukankah sudah selesai? Paham dirilah. Jangan melawan gue lagi. Kalau tidak, Tampaknya tadi, aku terlalu ringan, hingga membuatmu cepat lupa sakitnya. kau nenek-nenek berani melawan gue lagi? Kau tunggu saja. Lihat gue hajar kau hari ini. Keluarlah, teman-teman. Hahaha. Si tua baru saja di rumah kontrakan. Bukan main jagoan ya. Sekarang lihat saja kau lawan gue lagi. Eh, Berhenti. Berhenti. Kevin Saputra, kau brengsek.
baru keluar dari kantor ketertiban. Setelah bayar denda, langsung cari masalah di depan pintu. Nggak kapok-kapok juga. Muka keluarga Saputra. Kau coreng semua. Ayah, salahku apa? Nenek tua ini yang duluan mukulin gue. Kalau hari ini nggak wajar, gue bakal kehilangan muka di depan teman-teman. Gue nggak bisa hidup di kota Cakra. Mau ngajar, mau cari muka. Setiap hari menganggur, tak tahu malu. Sekarang kehilangan muka, baru tahu malu. Hah, dengar ya, kalau berani cari masalah lagi, aku nggak anggap kau anakku. Tuan Muda Kevin, kami ada urusan dulu ya. Kembali. Dasar teman tak setia. Balik buat apa? Hah, bantuin kau cari masalah lagi. Hah, kenapa aku punya anak tak berguna sepertimu? Ayah, dia beneran duluan yang mukulin gue. Tanya aja dia. Betul, aku yang mulai. Maya. Tapi kau nggak bilang, kenapa aku pukul kau? Kak Maya, Ayah, lihat. Dia sudah mengaku sendiri. Tidak, aku tidak terima. Ayah, jangan halangi aku. Hari ini aku harus habisi dia. bocah brengsek. Tidak terima pun harus terima. Tidak tahan, kau juga harus tahan. Kalau kau berani lagi, tidak hormat pada Kak Maya, aku buat kau menyesal nanti. Ayah, dia siapa sebenarnya? Kau tega begini padaku? Dia adalah bos sebenarnya Cakrawala, Maya Santoso. Apa? Ayah, dia siapa sih? Mau laporkan aku ke polisi? Kau tidak membelaku sudah biasa. Masih bantu orang luar menipuku. Bilang dia bos sebenarnya Cakrawala. Menipumu? Mengapa aku harus menipumu? Dia memang bos Cakrawala, yang sebenarnya Maya Santoso. Bahkan aku, kepala pabrik ini, diangkat olehnya. Tidak mungkin. Dia cuma nenek-nenek. Kemana-mana bawa tas jelek. Mana mungkin dia bos Cakrawala yang berpenghasilan sekitar 2 miliar 200 juta per tahun. Aku sudah cari tahu. Dia cuma buruh biasa. Ayahku mohon, jangan tertipu olehnya. Kau, Menilai orang dari penampilan. Takut pada yang kuat, jahat pada yang lemah. Inilah anak baik hasil didikanmu. maaf Kak Maya, aku gagal mendidik anak, merepotkanmu. Aku segera suruh dia minta maaf padamu. Diam saja ngapain? Cepat minta maaf ke Kak Maya, dan membungkuk hormat. Cepat. Tidak mungkin. Aku ini anak kepala pabrik Cakrawala. Ngapain minta maaf ke nenek-nenek ini? Kau, anak durhaka. Ayah, Masih keras kepala. ayah, Masih keras kepala. Masih keras kepala. Cepat minta maaf. maaf. Maaf, aku salah. Saputra. Ya. Aku mempekerjakanmu karena kemampuan manajemenmu. Tapi aku takkan mentolerir dia memakai nama Cakrawala untuk menindas orang di luar. Kalau nanti kulihat dia lagi menindas yang lemah, kaulah yang akan kutuntut. Baik. Nanti saya akan lebih keras mendidiknya. Tenang saja. Saya takkan biarkan dia berbuat semena-mena lagi. Sudah bawa dia pergi. Ya. Anak durhaka, cepat pergi. Ayo. Sayang, jangan senang dulu. Hari ini kita sudah bermusuhan. Kita lihat saja nanti. Gue bos, takkan berhenti. Lihat apa? Cepat pergi. Ayo. Kak Maya, kamu baik-baik saja? Dik Kurniawan, kenapa kamu datang? Nona Wijaya khawatir. Dia telepon saya dari telepon rumah sakit. Baru saya tahu kamu ke kantor ketertiban. Ada apa ini Kak Maya? Awal ceritanya bermula saat keluarga Wijaya pindah ke kota. Waktu itu, Rio Wijaya minta tolong Kevin Saputra mengaturnya masuk Cakrawala. Dia pikir urusannya sudah pasti. Jadi biar terlihat hebat, dia beli mobil pakai duit pinjaman rentenir. Tak disangka, saat makan di restoran Maharaja, Kevin Saputra yang tak tahu malu ini ternyata bernafsu karena rupa Intan. Yang lebih tak kusangka, Rio demi bisa masuk Cakrawala, berani menukar Intan dengan posisi di pabrik. Hentikan, kalau bukan karena aku datang tepat waktu, akibatnya bisa gawat. Kevin Saputra ini berani sekali. Sebagai anak kepala pabrik, di pabrik biasa, sombong dan semena-mena sudah biasa. Sekarang malah berani mengincar menantu perempuan ibu. Dan Rio Wijaya ini juga keterlaluan. Masih ada hal yang lebih parah lagi. Apa, masih ada yang lebih parah? Ya, Kevin Saputra berniat melecehkan Intan. Sebenarnya bisa ditetapkan sebagai tindak pidana asusila. Tapi siapa sangka, Kevin Saputra, karena yang kau incar adalah seorang wanita hamil. Sifatnya sangat buruk. Secara hukum, kami akan menanganinya lebih ketat. Kami akan menetapkanmu melakukan percobaan tindak pidana asusila. Tunggu dulu. Pak, saya tidak melecehkannya. Jangan tuduh saya sembarangan. Kami sudah menghubungi korban lewat telepon, juga melakukan pemeriksaan langsung dengan keluarganya. Saksi dan barang bukti lengkap. Saksi? Kalau dia bisa jadi saksi, saya juga punya saksi yang bisa membuktikan Intan Wijaya
bersama saya atas kemauannya sendiri. Tidak mungkin. Intan pasti tidak akan menyukai orang sepertimu. Mungkin atau tidak, bukan kau yang tentukan. Intan Wijaya sudah janda. Beberapa bulan kan? Pacaran lagi, hal yang wajar kan? Sekarang yang dianut adalah kebebasan menikah. Kau tidak berhak ikut campur. Apalagi, saya memang punya saksi. Siapa saksimu? Panggil dia masuk. Saya yang bisa buktikan Intan Wijaya melakukannya sukarela. Rio Wijaya, kok bisa kamu? Bagaimana bisa kamu membantu orang yang menyakiti kakakmu memberi kesaksian palsu? Bibi Maya, jangan asal bicara. Tuan muda Kevin tidak menyakiti kakak saya. Benar, saya tidak menyakiti Intan Wijaya. Rio Wijaya lah yang aktif memperkenalkannya pada saya. Untuk pacaran, tanya saja dia kalau tidak percaya. Betul, saya bisa buktikan Intan kakak saya bertemu Kevin Saputra atas kemauan sendiri. Sama sekali tidak dipaksa. Kamu bohong. Rio, kakakmu begitu baik padamu. Bagaimana bisa kau perlakukan dia seperti ini? Kamu tidak hanya menipunya ke rumah kontrakan, tapi juga memberi kesaksian palsu. Masih pantas disebut manusia? Bibi Maya, saya tahu putra Anda sudah tiada. Dan Anda sangat sedih. Tapi jangan karena tak mau kakak saya menikah lagi, lalu memfitnah tuan muda Kevin. Mereka berdua saling mencintai dengan tulus. Rio, saya peringatkan kamu, beri kesaksian palsu itu melanggar hukum. Jangan keterlaluan. Saya Rio, hidup lurus, bersikap benar, melanggar hukum atau tidak. Tak perlu Bibi yang mengurusinya. Bibi, sekarang Kevin Saputra punya adik kandung Intan Wijaya yang bersaksi. Ditambah dia tidak menyebabkan cedera fisik pada Intan. Kami hanya bisa memberinya teguran resmi dan denda Rp440.000. Keterlaluan. Saya belum pernah lihat orang tak tahu malu seperti ini. Kalau begitu, sesuai perintah Anda, surat penerimaan kerja yang sudah kami kirim. Sebelumnya, apakah ditarik kembali? Ya, tarik kembali. Brengsek seperti Rio. Tidak boleh tinggal di Cakrawala. Segera kembali ke pabrik dan pecat dia. Selain itu, keluarkan pemberitahuan. Tidak akan dikerjakan selamanya. Baik, Tampaknya sulit untuk tetap rendah hati dan melindungi Intan di masa depan. Baiklah, kalau semua orang, karena status kami yang rendah, berani menindas kami, maka aku akan kembali ke identitasku. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatan Cakrawala untuk melindungi Intan. Hei. Sudah kubilang, kamu sudah dipecat. Tidak mungkin, aku baru kemarin menerima surat penerimaan kerja. Pagi ini urus masuk pabrik, kok bisa dipecat? Masa tidak mungkin? Cakrawala bukan punya keluargamu. Pimpinan mau memecat siapa? Ya dia yang akan dipecat. Pak, pastinya ada kesalahpahaman di sini. Aku masuk dekat hubungan dengan tuan muda Kevin, biarkan aku masuk tanyakan padanya. Jangan berbuat onar di sini. Banyak yang seperti kamu. Kamu jangan coba-coba mengelak. Gerbang Cakrawala bisa sembarangan dimasuki. Pergi sana. Tuan muda Kevin, Rio Wijaya, kenapa kamu di sini? tuan muda Kevin, aku jelas-jelas kemarin menerima surat penerimaan kerja. Tapi bapak di pos jaga ini, entah kenapa tidak mengizinkanku masuk, bahkan bilang aku dipecat. Dipecat? Pak Hidayat, ini bagaimana? Tuan muda Kevin Anda datang. Kemarin Sekretaris Kurniawan memberitahu ada orang bernama Rio Wijaya yang dipecat. Sekretaris Kurniawan sendiri yang memberitahu. Benar. Dia kan kerabat bos Cakrawala. Mungkinkah ini maksudnya? Tak mungkin. Siapa bos Cakrawala? Aku tak tahu. Mana mungkin ku singgung dia? Pak, siapa dia? Kenapa kau begini? Dia Maya Santoso, bos sebenarnya Cakrawala. Apa dia benar bos Cakrawala? Pantas Rio masuk Cakrawala. Ternyata Maya, bos itu, yang bantu dia. Bodoh. Dia tak tahu siapa Maya. Kemarin bantu aku bersaksi palsu, sampai Maya marah. Makanya dipecat. Oh, begitu. Bukan. Apa tuan muda Kevin? Aku menunggu lama, akhirnya dapat surat penerimaan. Belum sempat masuk, langsung dipecat. Kau belum tahu. Surat ini hasil susah payahku untukmu. Nanti kau masuk Cakrawala. Dan sukses. Tapi siapa sangka, waspada siang malam, musuh dalam sulit dicegah. Musuh dalam. Maksudmu, orang yang gagalkan rencanaku adalah orang dekatku? Betul. Yaitu ibu mertua kakakmu.
Dia kenal asisten Kurniawan. Dia tahu kamu baru masuk Cakrawala. Sengaja di depan asisten Kurniawan, membicarakan keburukanmu. Makanya kamu baru dipecat Cakrawala. Bagus. Wanita ini berani hancurkan masa depanku. Gue langsung cari dia, gue minta pertanggungjawaban. Dia baru berbuat jahat. Lagi siap-siap lihat kamu jadi bahan tertawaan. Kamu cari dia sekarang. Bukannya malah sesuai keinginannya. Tapi kerjaan gue yang bagus ini dihancurkan olehnya. Gue nggak terima. Gue juga nggak terima. Dia bukan cuma hancurkan kerjaanmu, tapi juga tipu ayah gue. Tipu ayah gue. Putusin uang saku gue. Gue sekarang kerja sambil luka-luka. Itu semua gara-gara dia. Ini. Terus kita harus gimana? Masa diam saja ditindasnya? Tentu saja enggak. Gue ada cara. Pasti bisa bikin dia hancur. Cara apa? Oke, akan gue lakukan sesuai katamu. Maya Santoso. Kali ini harus bikin kamu bayar mahal. Kamu kan? Terus kita sekarang harus gimana? Kamu bawa kertas ini. Pergi ke rumah Maya Santoso. Cari stempel pribadinya. Di bagian penanggung jawab ini. Kepin. Sial banget. Nggak cuma nggak dapat untung. Malah dipukuli percuma. Uang saku saya disita ayah. Pabrik baru saya ini tak punya modal awal. Hari ini saya harus ambil uang dari Cakrawala. Tuan Muda Kevin, Anda cari saya? Kak Hidayat. Ayah saya bilang, transfer ke rekening ini. 1.100.000.000 rupiah. Pabrik mesin Saputra Jaya. Ini pemasok Cakrawala? Saya tak ingat. Ini pabrik baru saya. Wajah tak ingat. Ayah saya ini terlalu jujur. Jadi kepala pabrik Cakrawala lama. Tak pernah korupsi. Hari ini saya pakai namanya ambil langkah besar. Ya, ini pemasok baru. Cepat transfer. Tak bisa, Tuan Muda. Ada peraturan pabrik, transfer besar, harus ada surat persetujuan. Lalu cap tangan kepala pabrik Saputra dan bos Maya. Tanpa suratnya, tak bisa transfer. Surat apa? Seperti ini. Anda cari kepala pabrik dan bos Maya untuk cap tangan. Saya transfer setelah itu. Surat persetujuan. Ya, kau pergi ke keluarga Santoso. Cap diam-diam. Setelah berhasil, saya kasih kerjaan. Gaji 300. Gaji 300? Baik, saya segera urus. Dengan 50 juta ini, pabrik mesin Saputra Jaya benar-benar akan maju. Nanti saya pasti akan injak Maya dan Cakrawala di bawah kaki. Sup ayam ini enak. Intan pasti suka. Dia masih trauma, dirawat di rumah sakit. Aku harus masak sup ayam, biar Intan cepat pulih. Halo Asisten Kurniawan. Tuan Kevin, berdasarkan pengamatanku, beberapa hari ini, Maya Santoso selalu pergi jam segini mengantar makanan untuk Intan Wijaya. Tunggu dia pergi, kita masuk, ambil stempel pribadinya, lalu cap di surat persetujuan itu. Bagus. Kerja bagus. Tahu juga caranya mengintai duluan. Tapi, aku masih ragu, kalau ketahuan dipanggil kantor ketertiban, tertangkap gimana? Terus kenapa? Stempel kita asli. Kalau ketahuan, kita bersikeras, Maya Santoso sendiri yang mencap. Kantor ketertiban tahu pun bisa apa. Kawalah, sudah saya lakukan perintahmu. Rio Wijaya sudah dipecat. Bagus. Cakrawala kita, tak boleh ada orang seperti itu. Wanita itu ternyata ini aku tak berhenti sampai di sini. Tuh, jangan lepaskan dia. Dia kan ibu mertua kakakmu. Tak mendukungmu, masuk Cakrawala saya sudah keterlaluan. Masih berbuat licik di belakang. Ini keluarga macam apa? Bahkan tak sebaik aku, orang luar, yang sayang padamu.
Tuan Kevin, mulai sekarang saya ikut Anda. Perintah Anda adalah perintah saya. Rio Wijaya siap menghadapi bahaya apapun, tanpa ragu. Cepat lihat, apa dia sudah keluar? Iya. Cepat sembunyi. Dia pergi. Sudah akhirnya pergi. Cepat pergi mencap. Jangan sampai salah tempat mencapnya. Saya jaga di luar, mengawasi untuk Anda. Baik. Waktu itu, saat Intan Wijaya naik mobil saya, kunci ini tidak sengaja tertinggal. Untungnya, saya diam-diam menyimpannya. Ayo, Rio Wijaya si bodoh ini benar-benar alat yang mudah dipakai. Setelah saya ambil 1.100.000.000 rupiah dari Cakrawala ini, pabrik mesin Saputra Jaya saya akan punya modal awal. Nanti, pasti yang pertama, saya hancurkan Cakrawala. Tuan Kevin. Berhasil. Intan, makan apel lagi. Terima kasih, Ibu. Anda sungguh sangat baik kepada saya. Menjadi menantu Anda sangat bahagia. Anak baik. Cepat makanlah. Kak Maya, Rudy, Anda datang kenapa? saya datang menjenguk Intan. Kepala Pabrik Saputra. Intan jangan bergerak, cepat berbaring. Istirahatlah yang baik. Intan Wijaya, maaf ya, ini kesalahan ayah gagal mendidik anak. Aku yang tidak mendidiknya dengan baik, Kevin Saputra, anak durhaka ini, sampai menyakitimu. Aku mewakilinya, minta maaf padamu. Kedepannya, aku pasti akan lebih ketat mengawasinya. Tidak akan mentolerir lagi. Anda terlalu serius, Kepala Pabrik. Sekarang aku sudah sembuh total. Cuma ibu saya, dia masih khawatir. Mau menunggu hasil pemeriksaan, keluar baru izinkan aku pulang. Ya, Rudy. Lihat, Intan sudah tidak apa-apa lagi. Kamu juga terlalu sungkan. Sudah seharusnya. Kevin Saputra, si anak durhaka ini. Dia... Maaf ya. Halo. Halo Dik Hidayat. Ada apa? Kepala Pabrik Saputra. Buro, sesuai permintaan Anda, mentransfer uang 1.100.000 rupiah itu setelah dana keluar, arus kas pabrik. Putus. Apa? Kemarin Tuan Muda Kevin membawa surat persetujuan yang distempel dengan stempel pribadi Anda dan Bos Maya. Mentransfer uang tunai 1.100.000.000 rupiah. Kebetulan hari ini hari pelunasan pabrik. Para pemasok semua datang minta bayar. Arus kas kami putus. Apa? Distempel dengan stempel pribadi kami berdua? Aku tidak pernah setuju surat persetujuan seperti itu. Ini sebenarnya bagaimana? Ini. Kenapa bisa begini? Aku tidak pernah lihat surat persetujuan macam ini. Kevin Saputra, si anak durhaka ini, dan 1.100.000 rupiah ini, uang tunai besar ini, ditransfer kemana? Ke Saputra Jaya. Sepertinya sebuah pabrik mesin yang baru berdiri. Pabrik mesin Saputra Jaya. Aku ingat sekarang, dia beberapa hari lalu memang mengajukan izin usaha. Begini, aku akan segera telepon untuk tarik uangnya. Kevin Saputra, kau anak durhaka. Uang 50 juta Cakrawala. Kau transfer kemana? Mau transfer kemana lagi? Ke pabrik baruku, pabrik mesin Saputra Jaya. Untuk modal awal. Brengsek, kau berani kau palsukan surat persetujuan. Sembarangan ambil uang pabrik. Kau tahu tidak, ini modal kerja Cakrawala. Kau lakukan ini, akan hancurkan Cakrawala. Dan hancurkan aku juga. Ini akan hancurkan Cakrawala. Dan hancurkan aku juga. Ini, Saputra, kau baik-baik saja. Kak Maya, tenang saja. Uang ini, pasti ku minta kembali. Jangan bicara dulu, periksa dokter dulu. Kevin Saputra, dengar baik-baik. Kalau kau masih anggap aku ayahmu, segera kembalikan uangnya. Kalau tidak, aku laporkan ke kantor ketertiban. Anggap saja aku tak pernah punya anak sepertimu. Kembalikan uangnya. Buat apa kembalikan? Wanita Maya Santoso itu sudah sangat menghina aku. Ambil uangnya sedikit, buat pelampiasan. Kenapa? Kau brengsek, kamu yang salah duluan. Masih tak sadar diri, bahkan memalsukan surat. Ini melanggar hukum. Kau tahu tidak? Uang ini. Cepat kembalikan uang itu. Sekarang juga. Tidak bisa. Uang ini tidak bisa saya kembalikan. Sudah jadi modal awal pabrik baruku. Masalah keuangan Cakrawala, Bapak yang urus sendiri. Halo? Hello? Anak durhaka. Anak durhaka ini. Aku. Saputra. Cepat, dokter. Cari dokter. Dokter, Saputra. dokter. Ada orang pingsan di sini. Dokter. Cepat.
Bahaya. Kondisi pasien kritis. Cepat bawa ke ruang gawat darurat. Memang hidup tak terduga. Waktu kepala pabrik Saputra datang tadi, masih baik-baik saja. Tiba-tiba dipancing marah oleh Kevin, sampai kena serangan jantung. Iya, untung pertolongan cepat. Kalau tidak, akibatnya bisa parah. Tapi Bu, ada satu hal yang selama ini tak kupahami. Kevin tadi telepon bilang, ibu yang buat dia marah. Lalu kenapa dia balas dendam pakai uang cakrawala untuk melampiaskan amarahnya? Intan, maafkan Ibu. Sebenarnya, Ibu sudah lama menyembunyikan satu hal darimu. Kenapa Bu? Hal apa sebenarnya? Sebenarnya, akulah bos sebenarnya Cakrawala. Apa ibu adalah bos misterius di balik pabrik mesin Cakrawala? Benar. Lima tahun itu, karena perselisihan bisnis, ayahmu dibunuh orang. Jadi demi keamanan keluarga, aku mulai menyembunyikan identitas. Dulu tak pernah ku beritahu, karena takut kau khawatir. Tapi sekarang, Paman Saputra sakit parah. Rantai pendanaan pabrik juga bermasalah. Ibu ingin minta tolong bersama ibu, kembali ke pabrik memegang kendali. Kamu mau? Ibu, terima kasih selama ini. Diam-diam melindungi saya. Saya mau. Mulai sekarang saya hadapi bersama ibu. Saya pasti tak akan biarkan Cakrawala bermasalah. Bagus. Lihat. Untungnya, dana yang digelapkan Kevin Saputra hanya 1 miliar rupiah. Saya pakai tabungan saya untuk tutup lubang ini dulu. Setelah hari ini, hari pembayaran pemasok ini, setelah tenangkan pemasok, baru kita hitung perkara dengannya. Yang paling mendesak adalah melunasi semua tagihan pada pemasok ini. Jaga reputasi Cakrawala. Tapi aneh juga. Saya lihat surat persetujuan Kevin untuk bagian keuangan. Di atasnya memang tercap stempel saya dan kepala pabrik Saputra. Kepala pabrik Saputra kan ayahnya. Wajar kalau dia curi stempel ayahnya. Tapi stempel pribadi saya, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Iya, saya juga bingung. Stempel ibu selalu dikunci di rumah. Pintu rumah juga tak ada tanda rusak. Sebenarnya bagaimana dia bisa ambil stempel ibu untuk cap di surat persetujuannya? Sudahlah, jangan dipikirkan. Nanti setelah hari ini lewat, hari pelunasan ini, kita akan lapor ke kantor ketertiban. Saat itu, semuanya akan jelas. Ya, Silakan masuk. Bos, ada masalah. Pemasok yang datang minta pelunasan di luar makin banyak. Yang seharusnya dilunasi bulan depan, semua minta uang sekarang. Direktur Maya, ada masalah. Modal kerja pabrik diselewengkan. Dan kepala pabrik Saputra koma parah. Begitu kabar ini tersebar, sekarang seluruh area produksi, panik semua. Pemasok sekarang enggan menyediakan bahan baku untuk kita. Beberapa area produksi hampir berhenti operasi. Apa? Kok bisa begini? Ada masalah, Kamya. Entah dari mana, kabar ini menyebar. Kenyang rantai Cakrawala putus. Klien besar Arkana yang hampir deal sudah mulai telepon, tanya kondisi pabrik. Direktur Maya. Sekarang tambah masuk. Klien di sana. Mesin tampung dari kita. Kalau minggu depan, kita tak bisa kirim barang. Menurut kontrak, kita harus ganti rugi. 4 miliar 400 rupiah. Kok urusannya? bisa tiba-tiba sekarang ini sama sekali tidak seperti sebuah kecelakaan, tapi lebih mirip direncanakan orang. Benar, ini bukan cuma soal 50 juta tiba-tiba hilang. Kevin Saputra pasti sudah lama merencanakannya. Dan di belakangnya, pasti ada sekutu yang tak kita ketahui. Lalu sekarang harus bagaimana, Kamya? Jangan panik dulu. Kita bertindak terpisah. Xiaoliu. Ya. Ini tabungan pribadi saya. Isinya 200 juta. Ambil dari kantor tabungan. Lunasin dulu tagihan para pemasok. Ajak kepala logistik. Uang ini harus diambil dengan sorak-sorai. Siap. Selain itu, beritahu pemasok. Mulai hari ini, Cakrawala kami akan buat buku catatan pemasok. Yang paling ribut hari ini, setelah dilunasi, langsung putus kerjasama. Sebaliknya, yang percaya pada Cakrawala, ke depannya akan kami tambah pesanannya. Siap. Mandor Gunawan, kau kembali dulu ke area produksi. Tenangkan rekan kerja. 2 jam lagi, buka pintu belakang. Katakan pada mereka, bahan baku sudah sampai. Harus tenangkan suasana. Beritahu semua, bekerja dengan tenang. Cakrawala kami, mustahil. Tak bisa dapat bahan baku. Kak Maya, 2 jam bisa dapat bahan baku sebanyak itu? Tentu tak semudah itu. Tapi sandiwara ini harus kita mainkan dengan baik. Dik Kurniawan, dia teman lama saya, punya pabrik mesin di kota selatan. Tolong antar dia ke sana. Dia tahu saya kesusahan. Pasti akan menyisihkan 1 truk bahan baku untuk kita. Siap. Mandor Gunawan, 2 jam lagi, truk bahan baku akan datang. Jangan buka pintunya. Tunggu Dik Kurniawan kembali. Bongkar muatan truknya dulu. Siap. Baik, waktunya mepet. Semua bergerak sekarang. Siap.
Ibu, strategi Ibu luar biasa. Coba jelaskan. Truk pertama pasti kosong untuk menenangkan semua. Lalu asisten Kurniawan mengeluarkan truk agar semua melihat bahan baku. Jadi takkan ada yang curiga. Truk pertama itu kosong. Bagian keuangan, Ibu menyuruh mereka ambil uang secara mencolok untuk menunjukkan Cakrawala tak kekurangan uang. Lalu buat buku catatan untuk memberitahu dan memperingatkan masa depan masih panjang. Kalau ingin tetap kerjasama dengan Cakrawala, jangan dengarkan fitnah orang jahat. betul. Dengan begitu, rumah bawah tanah Cakrawala putus, otomatis terbantahkan. Ibu memang hebat. Dunia bisnis bagaikan medan perang. Selanjutnya, kita tak boleh lagi pasrah menunggu hancur. Lalu apa rencana Ibu berikutnya? Balas budi itu wajib. Selanjutnya, kita tak hanya harus stabilkan keadaan, tapi juga ungkap kebenarannya. Kita bersiap untuk melawan. Tapi kita di tempat terbuka, musuh di tempat tersembunyi. Kita bahkan tak tahu siapa lawan kita, apa yang harus kita lakukan. Kalau tak ada titik awal, maka lebih baik kita pasang jebakan, biar musuh yang masuk sendiri. Jebakan, Ya, dari Kevin Saputra yang palsukan surat persetujuan sehari sebelum hari pelunasan. Lalu ambil uang tunai 1.100.000.000 rupiah. Sudah bisa dilihat, tujuannya pasti bukan cuma mencuri uang Cakrawala sebanyak itu. benar, dia baru saja ambil semua uangnya. Langsung beritahu, semua pemasok, kalau rantai pendanaan Cakrawala putus, dia benar-benar memanfaatkan kesulitan kita. Dia melakukan ini hanya ingin kacaukan ritme kerja Cakrawala, buat area produksi dan keuangan kita kacau. Lalu ambil kesempatan, rampas bisnis Cakrawala. Brengsek, taktiknya sangat licik. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ibu? Karena kita tahu niat jahatnya, daripada pasif menunggu diserang. Lebih baik kita serang duluan, jadikan klien besar yang akan tanda tangan Arkana sebagai umpan untuk memancing musuh keluar. Tuan muda Kevin, ada masalah besar. Coba lihat berita utama halaman depan koran ini. Apa masalahnya? Terburu-buru sekali. Selamat kepada pabrik mesin Cakrawala kota kami dan grup Arkana atas pesanan miliaran rupiah. Ini tidak mungkin. Aku sengaja menyebarkan kabar bahwa pabrik mesin Cakrawala rantai pendanaannya putus. Tujuannya agar para pemasok datang menagih utang dan menggagalkan rencana mereka. Bagaimana mereka masih punya tenaga untuk menerima pesanan Arkana? Iya, betul juga. Ini sangat aneh. Dan Tuan muda Kevin, lihatlah di foto ini. Orang yang menandatangani kontrak. Bukankah mirip Maya Santoso? Sekarang Rio Wijaya sudah terpikat oleh gaji Rp660.000 per bulan dariku dan jadi orang dalamku. Sekarang kalau dia tahu identitas sebenarnya Maya Santoso, mungkin masih ada gunanya. Sebenarnya ada satu hal yang selalu tak berani kukatakan padamu. Apa itu, Tuan muda Kevin? Sebenarnya Maya Santoso adalah bos sebenarnya Cakrawala. Apa? Aku juga baru tahu hal ini. Dulu saat menyelidiki pemecatanmu, aku sengaja pergi ke pabrik dan bertanya. Baru ku ketahui, dia selalu menyembunyikan identitasnya, karena takut kau mengincar harta keluarganya. Orang ini keterlaluan. Benar sekali, kalian kan masih kerabat karena pernikahan. Dia tidak membantumu sudah keterlaluan, masih menjebakmu dari belakang, hingga kau dipecat dari Cakrawala. Sungguh jahat sekali. Orang ini, aku tidak akan berhenti bersamanya. Aku akan ajak ibu ke rumah mereka untuk minta pertanggungjawaban. Hari ini aku harus memaki dia habis-habisan. Jangan buru-buru. Kalau kau ke rumah mereka sekarang, cuma memaki dia, itu cuma seperti garukan, tak sakit, tak gatal. Maksud Tuan muda Kevin? Kalau menyerang harus tepat di titik lemah. Kalau sudah mau menghitung, berikan dia pukulan yang mematikan. Pukulan mematikan? Tuan muda Kevin kan banyak pengalaman. Kasih aku saran dong. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya untuk menginjak orang ini sampai hancur? Coba kau pikir, apa yang paling diperhatikan Maya Santoso sekarang? Yang paling diperhatikan Cakrawala. Betul, kan? Kau cuma bilang Cakrawala, terlalu umum, lebih spesifik lagi. Kerjasama dengan Arkana. Ini kan pesanan bernilai puluhan miliar rupiah. Benar. Kita harus menyerang dari kerjasama Cakrawala dan Arkana yang bernilai puluhan miliar ini. Lakukan serangan mematikan, biar dia tak bisa bangkit lagi selamanya. Maya Santoso ini punya uang disembunyikan.
Tak bagi ke kita sudah biasa, tapi dia hancurkan masa depanku. Aku takkan berhenti sampai dia hancur. Ya, orang ini terlalu jahat. Jangan sampai dilepaskan. Tuan Muda Kevin, barusan Tuan bilang, serang dari kerjasama Cakrawala dan Arkana. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kata orang di pabrik, Maya Santoso sekarang sudah kembali sebagai bos sebenarnya. Kakakmu, Intan Wijaya, juga dipromosikan jadi kepala kantor. Kita bisa manfaatkan ini untuk menjalankan rencana diam-diam. Aduh, aku kurang paham. Tuan Muda Kevin, aku dan Intan Wijaya, hubungan sudah rusak. Gimana mau dimanfaatkan? Kalian kan saudara kandung. Hubungan keluarga tak mudah diputus. Ya, kau intai dia beberapa hari di pabrik, biar semua orang tahu kau adik kandungnya. Pos jaga berani larang kau masuk. Terus masuk pabrik pun buat apa? Aku kan sudah dipecat. Masuk pabrik cuma langkah pertama. Kau harus selip masuk ruang desain saat mereka lengah. Ambil gambar teknik komponen yang Cakrawala buat untuk Arkana. Maleng gambar. Ya, alasan Cakrawala bisa dapat pesanan bernilai puluhan miliar dari Arkana itu karena gambar-gambar ini. Kalau gambar ini hilang, apa Arkana masih pilih mereka? Oke, lakukan. Maya Santoso lihat saja nanti. Kak, aku di sini. Rio Wijaya, mau apa kau kesini? Kak, aku jemput pulang. Jangan cari-cari alasan lagi. Aku takkan percaya kamu. Aduh, Kak. Aku tahu salah. Jangan marah lagi, ya. Ayo, aku antar kamu. Tak usah. Rio Wijaya, aku peringatkan kamu. Simpan niat burukmu itu. Aku tak akan biarkan kamu dapat keuntungan sedikit pun. Aku janji. Mulai sekarang, aku janji tak bikin kamu marah lagi. Sungguh, ayo aku antar. Siapa mau jemput kamu pulang? Aku cuma perlu supaya penjaga pos lihat aku. Tahu statusku itu cukup. Lepaskan aku. Tak usah kau antar. Baiklah, Kak. Tenang dulu, ya. Kalau tak mau kuantar, ya aku pergi saja. Rio ini lagi bikin apa? Ada akal apa lagi? Sudahlah, pasti ada yang tak beres. Lebih baik aku hati-hati. Kamu bukan karyawan pabrik, tak boleh masuk. Aduh, kakakku Intan Wijaya dia hamil. Ingatannya agak lemah. Kunci tertinggal di pabrik. Aku ambilkan untuknya ya. Menantu bos, memang kakakmu? Tadi lihat kan, Oh, masuk saja, silakan. awalnya mau congkel pintu pakai kawat. Tak disangka bisa sekalian ambil kuncinya. Benar-benar ditolong langit. Wah, hei, ini ruang desain Cakrawala. Masuknya tak susah juga. Haha. Tuan Muda Kevin bilang gambarnya di lemari yang dekat tembok. Kayaknya ini nih. Di sini tulisannya khusus Arkana. Ya, pasti ini. Hei. Hei. Kamu siapa? Mau ngapain? Aku salah kamar. Mau ambil kunci buat kakakku. Terus, aduh, aku nggak tahu kantornya di mana. Lihat pintunya nggak dikunci. Jadi mikir di dalam ada orang masuk buat nanya. Kamu bohong. Kamu kan yang ambil kunciku, terus buka pintunya. Iya kan? Bukan. Aku ini adiknya Intan Wijaya. Kakakku lagi hamil tua. Jalannya susah. Dia lupa kuncinya di kantor. Jadi aku disuruh ambilin. Kamu adiknya kepala bagian Wijaya? Ibu mertua kepala bagian Wijaya?
Kan bos sebenarnya Cakrawala. Kalau kamu beneran adiknya, kenapa dia nggak masukin kamu kerja di Cakrawala? Ya soalnya Intan Wijaya itu orang tak tahu balas budi. Dapat suami kaya, langsung nggak peduli aku. Nggak cukup, cuma nyuri gambar aja belum cukup. Aku harus rekrut karyawan Cakrawala juga, biar dia nggak bisa sombong lagi. Memangnya Cakrawala bagus apa? Gajinya kecil, peraturannya banyak. Dengerin ya, aku kerja di pabrik mesin Saputra Jaya. Gaji besar, kerja ringan. Enak banget. Beneran ada kerjaan kayak gitu? Saputra Jaya? Kok aku nggak denger? Hey, anaknya kepala pabrik Saputra, Tuan Muda Kevin, tahu kan? Tahu-tahu. Pabrik mesin Saputra Jaya, dia yang buka. Tuan Muda Kevin baik banget. Kerjaan yang dia kasih. Gaji besar, kerja ringan, bebas. Mau ikut aku ke Saputra Jaya? Lebih enak daripada di Cakrawala. Tapi aku kan punya keluarga. Semua butuh uang. Cakrawala ini stabil. Aduh. Saudara, gaji di Saputra Jaya 2 kali lipat Cakrawala. Coba pikir, gaji yang kamu pegang kalau jadi 2 kali. Keluargamu pasti hidupnya lebih enak. Iya. Aku ikut kamu sekarang. Ayo. Silakan masuk. Kak Maya, ada masalah. Klien besar kita, Arcana telepon. Katanya gambar khusus yang kita desain untuk Arcana sudah dipublikasi duluan. Apa? Kok bisa? Jangan-jangan gambarnya dicuri? Iya, aku baru dari ruang desain. Gambarnya memang hilang. Ya, Arkana bilang apa? Kata Arcana, kita harus ganti gambar teknik baru segera dan kirim tepat waktu. Kalau tidak, kontrak dibatalkan. Dan kita dianggap melanggar kontrak. Aku tahu. Langsung beritahu petugas gambar teknik, bulan ini kasih dia gaji 3 kali lipat. Suruh dia pasti secepatnya. Bikin gambar teknik baru. Petugas gambar tekniknya sudah keluar. Ada yang lihat di pos jaga bilang, dia pergi ke Saputra Jaya sama Rio Wijaya. Ternyata Rio Wijaya dalangnya. Pantasan kemarin dia pura-pura bilang mau anterin aku pulang. Ternyata mengincar gambar teknik ini. Kalau tebakanku benar, waktu itu pasti dia bekerja sama dengan Kevin Saputra. Curi stempel pribadiku dan palsuin surat persetujuan. Bajingan. Aku sekarang juga lapor ke bagian ketertiban. Suruh tangkap dia. Jangan panik. Dik Kurniawan, telepon balik Arkana dulu. Ajak mereka 3 hari lagi. Datang rapat. Aku pasti kasih mereka jawaban yang memuaskan. Sama beritahu semua orang. Adakannya rapat darurat. Siap. Ayo. Kalian semua orang yang paling saya percayai. Hari ini saya kumpulkan kalian karena di pabrik terjadi krisis besar. Krisis besar. Masalah bahan baku di area produksi itu bukannya sudah selesai? Iya, pembayaran ke pihak perizinan usaha juga sudah dilunasi semua. Apalagi masalahnya? Gambar teknik yang kami rancang untuk Arkana, Bokor. Petugas gambar tekniknya juga direkrut oleh Saputra Jaya. Jika minggu depan gambar baru belum siap, kita bukan hanya harus ganti rugi, tapi juga akan kehilangan klien penting ini. Saputra Jaya ini keterlaluan. Sekarang merancang ulang gambar, sudah tidak sempat. Bagaimana kalau minta perpanjangan waktu ke klien? Lini produksi klien sedang menunggu komponen kita. Penundaan pasti mempengaruhi produksi mereka. Mereka pasti tidak setuju. Ibu, saya ada ide. Katakan. Kita bisa pada gambar rancangan lama melakukan perbaikan. Dengan begitu kita menghindari gambar yang bocor dan klien juga lebih puas. Pengujian cetakan baru bisa kita kirim ke laboratorium luar negeri. 1 hari sudah selesai. Benar, perbaiki gambar lama, lalu kirim ke lab luar negeri untuk uji data. Ini cara paling efisien, menghemat waktu. Baik, lakukan seperti itu. Kita ambil 2 langkah. Di permukaan, kita umumkan ke industri pemberitahuan pengalihan pesanan klien besar, biar Kevin Saputra kira kita sudah mentok. Diam-diam, kita kerja lembur buat gambar teknik baru, produksi komponen baru. Siap. Tuan Muda Kevin, kabar baik. Kabar bagus sekali. Lihat, hahaha. Cakrawala benar-benar sudah mentok. Sampai mulai di koran. Umumkan pengalihan pesanan. Hei, orang ini ternyata cuma segitu. Tanpa gambar teknik dan petugas gambarnya, pesanan pun tak dapat. Hihihi. Bagus kalau mereka tak bisa. Kita Saputra Jaya menerima semuanya. Dapat untung besar. Aha, Tuan Muda, Anda hebat. Kali ini kita dapat keuntungan besar. Jadi selanjutnya harus beli bahan baku banyak-banyak buat komponen duluan sesuai gambar teknik supaya kita ambil pesanannya. Dan hancurkan Cakrawala? Betul. Sekarang saya hubungi pemasok Cakrawala. Beli bahan bakunya. Nanti
Orang lain mau ambil pun tak bisa. Halo Pak Hidayat, kirimkan 10 ton bahan baku standar Cakrawala. Semakin cepat semakin baik. Selesai. Cakrawala, sebentar lagi akan kami injak-injak. Struktur di sini bisa dioptimalkan lagi. Kalau dibuat melengkung, bisa mengurangi keausan dan juga biaya produksi. Saran bagus sekali. Ubah ukurannya. Direktur Maya, Kepala Bagian Wijaya, kalian sudah begadang 2 hari. Istirahat dulu yuk, nanti saya yang perbaiki. Tidak usah, saya tidak capek. Pesanan ini sangat penting bagi kami. Semakin cepat gambar baru selesai, klien juga semakin tenang. Tidak apa, saya kuat. Kalau kamu capek, istirahatlah. Tidak, saya tidak capek. Hari ini produksi komponennya harus gambar ini, harus jamin kualitasnya. Direktur Maya, cepat sekali gambar barunya keluar. Pelankan suara, mereka kelelahan. Biar mereka istirahat lebih lama. Gambar ini jauh lebih bagus dari sebelumnya. Produksinya pasti lebih mudah. Sampaikan ke semua, kerahkan tenaga. Setelah Arkana menyetujui, akhir bulan saya beri kalian bonus 2 kali lipat. Direktur Maya, kami sudah dengar kabar gambar teknik bocor, juga dengar petugas gambar teknik kalian direkrut orang. Kalau hari ini kalian tidak bisa hasilkan produk yang bagus, saya akan batalkan kerjasama dan minta ganti rugi. Direktur Hartono, pertama saya atas nama Cakrawala. Mohon maaf pada Anda. Tapi saya harap Anda bisa lihat dulu ini. Ini komponen baru yang kami perbaiki. Anda bisa bandingkan dengan sampel sebelumnya. Kapasitas bebannya naik 20%, tingkat kausan turun 30%, biayanya malah lebih rendah 10%. Benarkah? Ini laporan uji dari laboratorium luar negeri paling terkemuka yang kami khusus pesan. Jauh lebih baik dari komponen lama. Tak disangka, kalian ternyata dalam waktu sesingkat ini bisa perbaiki komponen sehebat ini. Bagus, sangat bagus. Direktur Hartono, kami di Cakrawala selalu fokus pada kualitas dan inovasi produk. Tak akan pernah menyerah hanya karena sedikit kesulitan. Jadi, maukah Anda beri kami kesempatan lagi? Tentu mau. Hari ini juga kita tanda tangani kontrak baru. Kedepannya komponen kami masih akan beli dari Cakrawala. Bagus sekali. Terima kasih, Direktur. Semoga kerjasama kita lancar. Kerjasama yang menyenangkan. Tuan Muda Kevin, hari ini kelihatan sangat senang ya. Tentu saja, saya sudah kontak Cakrawala. Sebentar lagi akan tanda tangani kontrak pengalihan dari Arkana. Begitu ingat hal itu, mengambil klien besar Cakrawala, gue bos langsung senang. Hahaha. Tuan Muda Kevin memang cerdik. Dari dulu sudah siapkan bahan baku dan lini produksi. Setelah kontrak tanda tangani, langsung bisa produksi. Tentu saja, gue bos ini memang berbakat dagang. Pabrik mesin Cakrawala dan klien besar. Arkana menandatangani ulang kontrak bernilai besar. Bahwa Hari Tuan ini Muda pagi, Kevin, coba pabrik mesin dengar. Cakrawala dengan klien besar Arkana menandatangani ulang kontrak bernilai besar. Komponen hasil perbaikan Cakrawala dipuji tinggi klien. Kedua pihak akan membangun kerjasama jangka panjang. Ini mustahil. Tidak mungkin. Bukannya Maya Santoso sudah umumkan pemberitahuan pengalihan pesanan? Masa masih bisa tanda kontrak? Tuan Muda Kevin, ini gimana? Uang kita semua dipakai buat menimbun bahan baku. Kalau kontrak ini gagal, kita hancur total. Aneh. Dia kan baru 3 hari lalu umumkan pengalihan pesanan. Kok dia bisa secepat ini? Mendesain komponen baru? Kecuali pengalihan pesanan ini cuma jebakan. Si tua Maya Santoso itu sengaja buat jebakan untuk keluarga Saputra. Apa? Jahat banget sih. Uang kita semua tertanam di pembelian bahan baku. Modal kerja nggak ada sama sekali. Teman-teman, bagaimana kalau bahan baku ini kita jual murah saja? Untuk kurangi kerugian? Bahan yang kubeli mahal, dijual murah, bukannya rugi besar? Aku punya cara. Kau kembali ke Cakrawala,
curi gambar baru. Nanti dengan gambar baru itu, kita tawar ke Arcana dengan harga 20% lebih murah. Arcana pasti setuju kerjasama dengan kita. Nanti yang hancur adalah Cakrawala. Tuan muda, waktu itu aku manfaatkan kelengahan penjaga. Sekarang, penjaga pasti sudah lebih waspada. Risikonya terlalu besar, bukan? Kenapa? Kau takut utang pinjaman tinggimu itu tidak berharap aku yang membayarnya? Aku pergi. Tenang, Tuan muda. Kali ini pasti bisa dapat gambar baru. Pergilah. Kali ini harus sukses, tak boleh gagal. Ya, tidak di sini. Aku ingat gambar waktu itu, jelas ditaruh di lemari ini. Ketemu, ini dia. Rio Wijaya, kau benar-benar mencuri gambar lagi. Tapi kali ini kau ingin kabur? Tak semudah itu. Rio Wijaya, kau diduga mencuri rahasia dagang. Ikut kami. Bukan urusanku. Kevin Saputra yang suruh aku mencuri. Kakak, tolong aku, Kak. Intan, Rio Wijaya ini, dia tetap adik kandungmu. Setelah dia mengaku Kevin Saputra, saya akan minta kantor ketertiban. Bebaskan dia. Tak usah, Ibu. Rio Wijaya sudah berbuat salah. Harus dihukum. Baik. Kantor ketertiban sudah mengirim orang menangkap Kevin Saputra. Bukti yang kami kumpulkan cukup buat dia di penjara sangat lama. Kunci mobil dan surat-suratnya ada di sini. Uangnya. Berhenti. Ayu Pratama, kau brengsek. Ini mobil anak saya, mobil Rio Wijaya. Berdasar apa kau jual? Minggir. Ini saatnya kapan? Rio Wijaya sudah masuk penjara. Mau mobil buat apa lagi? Nunggu debt collector. Sita mobilnya. Ini barang anak saya. Kau tak boleh jual. Pak tua, cepat ke sini. Orang mau rampas mobil kita. Minggir. Ayu Pratama, kau brengsek. Salah. Semuanya salah. Berhenti. Lukai orang lalu mau kabur? Ayo, ikut ke kantor ketertiban. Kau. Berdasarkan analisis pasar, permintaan komponen mesin kecil makin meningkat. Kita harus tingkatkan produksi komponen mesin kecil. Di saat sama, kita juga perlu kembangkan bisnis luar negeri. Biar lebih banyak pengguna lihat produk kita. Pasar luar negeri, Ini rencana rinci yang saya buat. Silakan dilihat. Ada saran, silakan disampaikan. rencana ini sangat detail. Saya tak ada keberatan. Sudah 3 bulan. Akhirnya aku bisa mandiri di dunia bisnis. Membantu ibu mengurangi beban. Silakan masuk. Direktur Maya, Direktur Wijaya, ada kabar baik. Data penjualan produk kita melonjak. Naik 50% dari tahun lalu. Bagus sekali. Intan, ini semua berkat kebijakan penjualanmu. Kebijakanmu yang hebat. Kamu ini adalah pahlawan besar, Cakrawala. Mulai hari ini, Ibu serahkan Cakrawala padamu. Ibu, ini semua karena ibu percaya dan mendukungku dari belakang. Karena itu aku bisa sampai di sini. Ibulah pilar utama, Cakrawala kita.